Pergerakan rupiah cenderung melemah pada pekan lalu. Kekhawatiran pelaku pasar terhadap data neraca transaksi perdagangan dan transaksi berjalan mempengaruhi pergerakan rupiah. Selain itu, isu pengurangan stimulus moneter atau tapering kembali menguat menambah sentimen negatif. Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah melemah sekitar 200 poin dari penutupan Rp11.765 pada 26 November 2013 menjadi Rp11.965 pada 29 November 2013. Nilai tukar rupiah ini pun diproyeksikan terus melemah apabila belum ada langkah untuk menjaga nilai tukar rupiah dan sentimen positif dari data ekonomi Indonesia. Meski demikian, rupiah diharapkan tidak melemah hingga ke level 12.000 pada akhir tahun 2013. Lalu, dengan pelemahan rupiah ini, apakah bursa saham Indonesia dapat menjadi pilihan bagi investor? Dan bagaimana prediksi rupiah hingga akhir tahun 2013? Berikut wawancara liputan6.com dengan research analis PT First Asia Capital David Sutianto. Pertama, tentu orang akan melihat dari defisit neraca perdagangan. Dengan defisit neraca perdagangan kita yang lebar seperti itu, tentu terbuka peluang bagi orang untuk berspekulasi di rupiah kita. Terus kemudian yang paling fundamental adalah isu dari tapering itu sendiri. Karena kemarin Indonesia banyak masuk ke dana-dana panas. Saat ini untuk mereka kembalikan, mereka akan menguangkan dalam bentuk US dollar. Hal tersebut di mana pemerintah harus menyediakan banyak US dollar dan ini yang menyebabkan kurs kita agak bergejolak setelah isu tapering itu dikeluarkan. Jadi saat mereka mau pulang, mereka harus konversikan kembali menjadi US dollar. Nah, saat itulah rupiah kita akan terus mengalami pelemahan. Ya, dengan kondisi Amerika yang membaik saat ini kan orang kalau nyimpan dalam US dollar bunganya kan sangat kecil sekali kan, di bawah 2%. Tapi dengan perbaikan ekonomi di Amerika, dengan pertumbuhan ekonomi dia nanti bisa mencapai 2%, tentu tingkat suku bunga mereka ada potensi dinaikkan. Selain itu juga dengan perbaikan iklim di sana, banyak dana-dana yang akan pulang ke sana. Itu yang menyebabkan rupiah kita tertekan saat ini. Masalah bicara kemungkinan, mungkin saja setiap kemungkinan sangat terbuka sekali. Justru kan kita kalau bicara 6 bulan yang lalu kan kita sangat tidak mungkin kan rupiah sampai 12.000 kan, naik sekitar 25%. Itu sangat tidak mungkin sekali kan. Tapi begitu pasar bergerak, isu meledak dan orang mulai belum menukarkan jadi US dollar, tentu efeknya akan multiplier dan buktinya sehingga saat ini rupiah sudah 12.000. Nah, untuk 13.000 apakah mungkin? Sangat mungkin sekali. Jika nanti orang menganggap, wah saat ini investasi menggunakan US dollar sangat menarik, tentu orang juga akan berbondong-bondong untuk menukar uangnya ke US dollar dan ini akan semakin menekan posisi dari rupiah itu sendiri. Ya, bursa saham Indonesia ini punya 10 sektor, itu sangat beragam sekali. Jadi ada sektor yang diuntungkan, ada sektor yang dirugikan dari kenaikan US dollar ini. Sektor yang diuntungkan saya sebutkan CPO, sektor yang dirugikan apa? Manufaktur, semua yang mengandalkan bahan baku impor, yang melakukan impor lebih banyak, itu akan dirugikan. Jadi untuk ke depan indeks bagaimana? Indeks selalu masih ada peluang untuk naik, terutama jika ditopang dengan sektor-sektor yang berbasis ekspor, contohnya tambang, terus kemudian dari CPO. Tapi mungkin sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang indeks mulai dari manufaktur, itu mungkin akan mengalami pelemahan. Untuk investasi sendiri saat ini ya masih jadi pilihan, akan tetapi saat ini kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk tetap stay di Indonesia karena isu tapering tersebut. Mereka harus siap-siap untuk pulang. Tapi apakah jika mereka ada alokasi dana berlebih, apakah akan masuk ke Indonesia kembali? Ya, jelas aku akan katakan iya. Tapi saat ini kondisinya itu memaksa mereka harus pulang dahulu, terus kemudian setelah nanti kondisinya stabil, setelah mereka rebalancing portofolionya, mereka pasti akan kembali lagi ke sini karena Indonesia salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, terus kemudian jumlah penduduk keempat terbesar dan pasar kita masih sangat menarik sekali. Untuk aman untuk rupiah di berapa? Saya sih berharap untuk akhir tahun ini tidak lebih dari 11.000 ya. Jadi mungkin 11.000 ke atas asal tidak lebih dari 12.000. Itu akan kenapa? Itu akan membuat pembukuan para perusahaan-perusahaan manufaktur itu tidak menjadi terlalu minus atau negatif terlalu besar. Karena kalau di atas 12.000 dikhawatirkan rugi siklus mereka itu akan luar biasa dan itu akan membuat kinerja mereka kelihatan jelek untuk setahun ke depan karena kan laporan keuangan kan menentukan untuk proyeksi untuk setahun ke depan. Nah, terus kemudian untuk tahun ini aku harap tidak lebih dari 12.000. Untuk tahun depan keberapa potensi untuk naik sangat terbuka lebar, apalagi kalau taperingnya terjadi, kemudian pemerintah tidak menyiapkan langkah apapun untuk mengamankan rupiah. Oleh karena itu saya sih lihatnya untuk tahun depan mungkin bisa bergerak hingga ke 13 atau 14.000.
Tapi saat ini dominasinya aku harap sih di 12.000 cukup. Oke, hingga akhir tahun harapanku sih tidak lebih dari 12.000, akan tapi kalaupun lewat itu paling 12.500 untuk prediksiku. Akan tetapi untuk tahun depan di beberapa tantangan sangat besar sekali. Karena pertama kita akan mengalami situasi politik tidak stabil, di mana ada pemilu. Jika pemilunya aman dan tentram sih, justru efeknya akan positif karena akan menekan pertumbuhan ekonomi. Tapi jika nanti ada namanya ribut-ribut di dunia politik, itu akan menyebabkan rupiah gonjang-ganjing lagi. Karena kan rupiah itu kan tingkat kepercayaan. Kalau politiknya nanti agak sedikit kacau, itu tingkat kepercayaan pasti akan turun, rupiahnya bisa bergerak liar lagi. Justru aku salah satu yang tidak terlalu setuju dengan cara menaikkan BI rate. Karena kenapa? Dengan kita menaikkan BI rate berarti kita memukul sektor dari ekonomi Indonesia sendiri. Nah, saat ini kan dia menaikkan BI rate dengan tujuan agar investor asing tidak menaik dananya dan pulang. Tapi kan saat ini kan dia menaik dananya bukan karena imbal hasil di Indonesia tidak menarik. Dengan tingkat bunga sekitar 6% saja bagi mereka sudah menarik karena di negara asalnya kan hanya 2%. Tapi kan saat ini kan mereka pulang karena memang kondisinya mengharuskan mereka untuk pulang. Nah, oleh karena itu sebaiknya Bank Indonesia, aku lihatnya harusnya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu dengan tetap menjaga BI rate cukup rendah sesuai dengan angka inflasi, sehingga sektor kita masih bisa bergerak. Kalau dia terus menaikkan BI rate yang ada, yang asingnya tetap kabur, tetap pulang, karena masalahnya bukan karena di imbal hasil tidak menarik, dan sektor kita malah akan terganggu gitu. Nah, satu-satunya cara bagaimana untuk mengendalikan nilai tukar ini adalah dengan mengecilkan kita punya defisit neraca berjalan. Dan saat ini kan sudah jelas kelihatan kan dari impor bahan bakar. Satu-satunya cara apa? Pengendalian bahan bakar. Entah itu dengan meningkatkan angkutan umum, terus kemudian membatasi pembelian bahan bakar, atau dengan cara yang lebih ekstrim akan tapi cost-nya sedikit besar, itu dengan menaikkan harga bahan bakar kembali. Agar masyarakat mulai sadar kalau energi itu mahal, jadi tidak sembarangan menggunakan bahan bakar gitu.